Pada bulan Oktober tahun 2006, Google Inc. mengumumkan bahwa mereka telah membeli YouTube dengan nilai 1,65 miliar dolar dalam bentuk saham. Persetujuan ini dirampungkan pada tanggal 13 November tahun 2006. Google tidak memberikan informasi rinci mengenai biaya operasi YouTube dan pendapatan YouTube tahun 2007 ditulis, tidak material, dalam pengisian formulir wajib. Bulan Juni tahun 2008, sebuah artikel di majalah Forbes memperkirakan pendapatan YouTube tahun 2008 mencapai 200 juta dolar setelah mengamati kemajuan penjualan iklannya. Pengunjung YouTube rata-rata menghabiskan 15 menit sehari untuk menonton video di sana. Berbeda dengan 4-5 jam sehari yang dihabiskan warga Amerika Serikat biasa untuk menonton televisi. YouTube menjajaki kerjasama pemasaran dan periklanan dengan NBC pada bulan Juni tahun 2006. Bulan November tahun 2008, YouTube membuat persetujuan dengan MGM, Lionsgate Entertainment, dan CBS, yang mengizinkan mereka mengunggah film dan episode televisi berdurasi penuh ke situs ini, disertai kotak iklan khusus penonton AS yang diberi nama SOS. Tindakan ini bertujuan menciptakan persaingan dengan situs web seperti Hulu, yang menyimpan material tayangan dari NBC, Fox, dan Disney. Bulan November tahun 2009, YouTube meluncurkan SOS untuk penonton Britania Raya dan menawarkan sekitar 4.000 acara berdurasi penuh dari 60 mitranya. Pada Januari tahun 2010, YouTube memperkenalkan layanan sewa film daring, yang saat ini hanya tersedia untuk pengguna di kawasan Amerika Serikat, Kanada, dan Britania Raya. Layanan ini menawarkan lebih dari 6.000 film. Pada bulan Maret tahun 2010, YouTube mulai menyiarkan konten tertentu secara gratis, termasuk 60 pertandingan kriket Indian Premier League. Menurut YouTube, ini merupakan siaran acara olahraga besar via internet pertama di dunia yang bersifat gratis. Pada tanggal 31 Maret tahun 2010, YouTube meluncurkan desain situs baru dengan tujuan menyederhanakan antarmuka dan meningkatkan waktu yang dihabiskan pengguna di situs ini. Manajer produk Google Siva Rajaraman berkomentar, "Kami merasa perlu mundur sedikit dan membereskan segalanya." Pada bulan Mei tahun 2010, YouTube dilaporkan melayani lebih dari 2 miliar video per hari. Jumlah yang dianggap nyaris 2 kali lipat penonton prime time di ketiga jaringan televisi terbesar Amerika Serikat. Pada Mei tahun 2011, YouTube melaporkan di blog perusahaannya bahwa situs ini menerima lebih dari 3 miliar kunjungan per hari. Bulan Januari tahun 2012, YouTube menyatakan bahwa jumlah tersebut naik menjadi 4 miliar per hari. Bulan Oktober tahun 2010, Hurley menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan CEO YouTube dan menjadi penasihat perusahaan. Salar Kamangar akan mengambil alih kendali perusahaan ini. Pada bulan April tahun 2011, James Zeren, seorang teknisi perangkat lunak YouTube, mengungkapkan bahwa 30% video di YouTube mewakili 99% kunjungan ke situs ini. Pada November tahun 2011, jejaring sosial Google Plus terintegrasi langsung dengan YouTube dan penjelajah web Chrome, sehingga video-video YouTube bisa ditonton di Google Plus. Bulan Desember tahun 2011, YouTube meluncurkan antarmuka baru. Saluran video ditampilkan di kolom tengah halaman utama, sama seperti umpan berita situs-situs jejaring sosial. Pada saat yang sama, versi baru logo YouTube dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap. Inilah perubahan desain pertama mereka sejak Oktober tahun 2006. CEO baru YouTube, Susan Wojcicki ditunjuk sebagai CEO dari YouTube pada Februari tahun 2014. Pada Januari tahun 2016, YouTube memperluas kantor pusatnya di San Bruno dengan membeli sebuah taman kantor senilai 215 juta dolar. Kompleks tersebut memiliki luas sebesar 51.468 meter persegi, 554.000 kaki persegi, dan dapat menampung sampai 2.800 karyawan. YouTube resmi meluncurkan perancangan ulang antarmuka penggunanya yang bernama Polymer, yang berbasis pada bahasa perancangan material desain sebagai rancangan bakunya, dan juga sebuah logo baru pada Agustus tahun 2017. Selama periode ini, YouTube mencoba beberapa cara baru untuk mendapat keuntungan selain dari periklanan. Pada 2013,
YouTube meluncurkan sebuah program untuk para pembuat konten untuk membuat kanal premium yang berbasis berlangganan dalam YouTube. Hal ini dihentikan pada Januari tahun 2018 dan kemudian diluncurkan kembali pada Juni, dengan harga $4.99. Model berlangganan ini melengkap fitur Super Chat yang sudah ada, yang diluncurkan pada 2017, yang memungkinkan para penonton untuk mendonasikan uang dari $1 sampai $100 dan sebagai gantinya mendapat sorotan pada komentar mereka. Pada 2014, mengumumkan sebuah layanan berlangganan yang bernama Music Key, yang merupakan sebuah bundle dari siaran konten musik bebas iklan di YouTube dengan layanan Google Play Music. Layanan tersebut terus berkembang pada 2015, ketika YouTube mengumumkan YouTube Red, sebuah layanan premium yang menawarkan akses semua konten di YouTube tanpa iklan, menggantikan layanan Music Key yang dirilis setahun sebelumnya, seri orisinal premium, dan berbagai film yang diproduksi oleh kreator YouTube, dan juga fitur untuk memutar video di latar belakang di perangkat seluler. YouTube juga merilis YouTube Music, sebuah aplikasi ketiga yang berpusat pada penyiaran konten musik yang berada dalam platform YouTube. Perusahaan ini juga telah mencoba membuat produk yang menarik untuk demografi tertentu. YouTube telah merilis sebuah aplikasi YouTube Kids pada 2015, yang dirancang khusus untuk anak-anak. YouTube Kids memiliki sebuah antarmuka pengguna yang lebih sederhana, pilihan kanal pilihan ramah anak, dan fitur-fitur kontrol orang tua. Juga pada 2015, YouTube merilis YouTube Gaming, sebuah aplikasi berorientasi permainan video dan siaran langsung. YouTube Gaming diciptakan untuk berkompetisi dengan Twitch milik Amazon. Pada tanggal 3 April tahun 2018, terjadi sebuah penembakan di kantor pusat YouTube di San Bruno, California. 4 orang terluka dan 1 penembak meninggal dunia. Konsolidasi YouTube dan kontroversi. Sampai Februari tahun 2017, sudah ada 1 miliar jam video YouTube yang ditonton setiap harinya, dan 400 jam video diunggah tiap menitnya. 2 tahun kemudian, tingkat pengunggahan meningkat menjadi lebih dari 500 jam per menit. Saat pandemi COVID-19, ketika sebagian besar masyarakat dunia tinggal di rumah, penggunaan layanan seperti YouTube meningkat tajam. Satu perusahaan data memperkirakan bahwa 15% dari semua lalu lintas internet berasal dari YouTube, 2 kali lipat tingkat sebelum pandemi. Seminggu kemudian, sebagai respon terhadap permintaan para pejabat Uni Eropa yang meminta layanan-layanan seperti YouTube untuk mengurangi bandwidth dan memastikan berbagai entitas medis memiliki cukup bandwidth untuk berbagi informasi, YouTube bersama dengan Netflix menyatakan mereka akan mengurangi kualitas penyiaran paling tidak selama 30 hari. Seminggu kemudian, YouTube mengumumkan mereka akan melanjutkan hal tersebut di seluruh dunia. Kami terus bekerja sama dengan pemerintah dan operator jaringan di seluruh dunia untuk mengurangi tekanan pada sistem pada saat waktu-waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Setelah sebuah keluhan pada 2018 yang menuduh bahwa YouTube telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), perusahaan tersebut didenda $170 juta oleh Federal Trade Commission karena mengumpulkan informasi personal dari anak-anak di bawah 13 tahun. YouTube juga diperintahkan untuk membuat sistem yang melindungi privasi anak-anak. Setelah menerima kritik tentang implementasi sistem tersebut, YouTube mulai memperlakukan semua video yang dilabeli Made for Kids dibuat untuk anak-anak sebagai bertanggung jawab di bawah COPPA pada tanggal 6 Januari tahun 2020. Bersama dengan aplikasi YouTube Kids, YouTube juga membuat sebuah mode pengawasan yang dirancang untuk anak-anak pra-remaja pada 2021. Dalam periode ini, YouTube terlibat dalam perselisihan dengan perusahaan-perusahaan teknologi lain. Selama lebih dari setahun, pada 2018 dan 2019, aplikasi YouTube tidak tersedia untuk produk Amazon Fire. Pada 2020, Roku menghapus aplikasi YouTube TV dari toko siarannya setelah Google dan Roku gagal mencapai sebuah kesepakatan. Kontroversi pada like and dislike. Setelah pengujian pada 2021, YouTube menghapus tampilan jumlah dislike pada semua video pada November tahun 2021. Mengklaim bahwa alasan penghapusan tersebut adalah bahwa para pengguna sering memakai fitur dislike sebagai bentuk dari intimidasi dunia maya.
Meskipun beberapa pengguna memuji keputusan tersebut sebagai salah satu cara untuk menghalangi troll, yang lain berpendapat bahwa menyembunyikan jumlah dislike akan membuat para penonton lebih sulit untuk mengidentifikasi video-video clickbait atau yang tidak membantu, dan bahwa fitur-fitur lain sudah ada yang bisa digunakan para kreator untuk membatasi perundungan. Ada teori bahwa penghapusan dislike dipengaruhi oleh YouTube Rewind 2018. Yang sangat tidak disukai dan menjadi video dengan dislike terbanyak di YouTube. Salah satu pendiri awal YouTube Jawed Karim menyebut pembaruan ini sebagai sebuah ide yang bodoh, dan bahwa alasan dibaliknya adalah alasan yang tidak bagus, dan bukan ide yang akan dikemukakan secara publik. Ia merasa bahwa kemampuan pengguna untuk mengidentifikasi konten yang buruk adalah esensial. Proses itu bekerja, dan proses itu punya nama, The Wisdom of the Crowds. Proses ini dirusak ketika platform ikut campur. Kemudian, platform itu pasti akan menurun. Sesaat setelah pengumuman penghapusan tersebut, sebuah ekstensi peramban sumber terbuka pihak ketiga untuk Chrome dan Firefox bernama Return YouTube Dislike dibuat untuk menambahkan kembali penghitung dislike. Dalam sebuah surat yang dibuat pada tanggal 25 Januari tahun 2022, CEO YouTube Susan Wojcicki mengakui bahwa menghapus jumlah dislike adalah keputusan yang kontroversial. Namun ia tetap membela keputusan tersebut, mengatakan bahwa menghapus dislike berhasil menurunkan serangan dislike.